Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Febriani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis Basreng Seleraku. Yang pertama, ada pendahuluan yang memuat mengapa alasan saya memilih usaha basreng ini, yaitu karena basreng merupakan cemilan yang sering dicari karena memiliki rasa yang pedas, asin, dan juga gurih. Membuat basreng sangat digemari berbagai kalangan, khususnya anak muda dan juga dewasa. Membuat peluang usaha ini sangat besar. Oleh karena itu, saya memilih usaha ini. Selanjutnya ada aspek legal. Yang pertama ada nama usaha yaitu Basreng Seleraku. Yang kedua ada jenis usaha yaitu perdagangan. Yang ketiga ada kegiatan usaha yaitu produksi dan juga menjual. Yang keempat ada nama pemilik yaitu saya sendiri Marcella. Yang keempat ada nomor telepon saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi usaha Basreng Seleraku. Visi yaitu menjadi pelopor cemilan khas Karawang yang berkualitas, inovatif, dan menjadi pilihan utama masyarakat lokal maupun nasional. Misinya yaitu menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk basreng yang gurih, lezat, dan aman dikonsumsi. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan menjaga kepercayaan serta kepuasan mereka. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada owner, saya sendiri Marcella. Ada direktur utama yaitu Limbat, manajer operasional ada Joko, manajer keuangan ada Markus, manajer pemasaran ada Iwan, dan manajer SDM ada Gopal. Selanjutnya kepala produksi ada Dimas, operator produksi ada 15 orang, operator QC ada 3 orang, kasir ada 1 orang yaitu Tiara, operator packing ada 3 orang, dan juga operator warehouse ada 4 orang. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Konsumennya ada mahasiswa, pelajar, karyawan, warga, dan juga pelanggan online. Totalnya di hari Senin ada 1247, hari Selasa ada 1258, hari Rabu ada 1275, hari Kamis ada 1209, hari Jumat ada 1286, hari Sabtu ada 1223. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata per hari yaitu ada 8.800 dibagi 7 hari yaitu ada 1.257 pelanggan. Jumlah pelanggan potensial 50% dikali 1.257 pelanggan yaitu ada 628 pelanggan. Jumlah pesaing, 2 pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%, berarti jumlah pelanggan tersedia 70% calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani ada 50%, dikali 628 yaitu ada 314 pelanggan. Pelanggan yang belum terlayani ada 50%, yaitu 628 dikali 50% sama dengan 314 pelanggan. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 314 yaitu ada 219 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 219 orang. Jika setiap pelanggan belanja 15.000, maka peluang pendapatan 15.000 dikali 219 yaitu ada 3.285.000 per hari. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk basreng merupakan cemilan khas yang banyak diminati oleh konsumen karena kelezatannya dan kemudahan konsumsi. Untuk dapat bersaing di pasar Karawang, penting bagi pengusaha basreng untuk memiliki keunikan dan kualitas produk yang menarik bagi konsumen. Ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu ada varian rasa, kualitas bahan baku, kemasan, dan juga ukuran produk. Selanjutnya yang kedua ada harga, yaitu ada penetapan harga. Penetapan harga yang kompetitif penting untuk menjangkau pasar lokal yang sensitif terhadap harga.
Harga ini harus disesuaikan dengan daya beli konsumen di Karawang. Yang kedua ada strategi diskon, yaitu menawarkan harga diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Ini bisa menarik pelanggan baru. Ada tempat, yaitu ada lokasi penjualan. Menentukan lokasi yang strategis di area yang ramai juga penting. Pengiriman online dan kerjasama dengan layanan pengiriman atau aplikasi pesan antar bisa menambah kemudahan bagi konsumen. Selanjutnya ada promosi, yaitu ada media sosial. Memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok maupun WhatsApp untuk promosi dan membuat video yang menarik. Ada diskon dan paket promosi. Itu tadi menawarkan paket promo produk dengan harga yang spesial untuk pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya ada analisis pestel. Yang pertama itu politik, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, dan hubungan internasional yang mempengaruhi lingkungan bisnis di Karawang. Implementasinya yaitu kebijakan pajak, upah minimum, regulasi tenaga kerja, stabilitas politik, serta kebijakan pemerintah terkait perdagangan dan lingkungan hidup semuanya memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan menjalankan operasi mereka. Perusahaan yang beroperasi di Karawang harus aktif memantau kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan memanfaatkan insentif yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan mereka. Yang kedua, ada ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, daya beli masyarakat, serta kondisi pasar tenaga kerja. Implementasinya yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengelolaan inflasi, tingkat suku bunga yang terjangkau, fluktuasi nilai tukar, serta ketersediaan dan biaya tenaga kerja yang akan mempengaruhi biaya operasional. Strategi pemasaran dan ekspansi. Perusahaan harus secara aktif memantau kondisi ekonomi dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Yang ketiga ada sosial, yaitu berfokus pada perubahan demografi, gaya hidup, budaya, nilai-nilai sosial, serta preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi suatu bisnis. Implementasinya yaitu perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, populasi muda yang mencari makanan praktis dan terjangkau, serta tren kuliner kekinian yang dipengaruhi oleh media sosial adalah beberapa faktor sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ini. Yang keempat, ada teknologi. Merujuk pada kemajuan dan adopsi teknologi yang mempengaruhi operasi bisnis, inovasi produk, dan interaksi dengan pelanggan. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, serta menciptakan produk yang lebih inovatif dan juga berkualitas. Implementasinya yaitu penerapan teknologi dalam usaha basreng di Karawang dapat memberikan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi produk, pemasaran yang lebih efektif, sehingga pengelolaan persediaan dan keuangan lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan daya saing mereka, memperluas pasar, serta menciptakan inovasi produk yang lebih sesuai dengan tren pasar. Yang kelima ada lingkungan, yaitu berfokus pada aspek alam dan ekosistem yang dapat mempengaruhi operasional bisnis, termasuk regulasi terkait lingkungan, kesadaran akan keberlanjutan, serta dampak perubahan iklim. Implementasinya yaitu pengelolaan limbah yang baik, penggunaan kemasan ramah lingkungan, efisiensi energi, serta respon terhadap perubahan iklim dapat membantu usaha basreng untuk tidak hanya memenuhi regulasi pemerintah, tapi juga menciptakan citra positif di mata konsumen yang peduli lingkungan. Dengan berfokus pada keberlanjutan, usaha basreng tidak hanya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menarik pelanggan yang lebih peduli terhadap masalah lingkungan. Yang
terakhir ada hukum, yaitu mencakup regulasi perlindungan konsumen, pajak, hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, serta kesehatan dan keselamatan produk. Implementasinya sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan legal dan terhindar dari potensi masalah hukum. Dengan memenuhi regulasi terkait kesehatan dan keselamatan pangan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, perpajakan, dan perlindungan lingkungan, usaha basreng dapat beroperasi secara profesional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menghindari sanksi hukum yang akan merugikan. Kesimpulan analisis Pestel yaitu analisis Pestel menunjukkan bahwa usaha basreng seleraku memiliki prospek yang baik di Karawang. Faktor ekonomi dan sosial memberikan peluang besar bagi pertumbuhan usaha. Sementara dukungan teknologi dan stabilitas politik turut memperkuat operasional bisnis ini. Namun, basreng seleraku juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan legal agar usaha dapat berkelanjutan serta mampu bersaing di pasar. Selanjutnya ada aspek teknis dan juga teknologi. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan karena berpengaruh terhadap efisiensi operasi, biaya logistik, serta akses terhadap pasar maupun konsumen. Faktor penting yang harus menjadi penilaian yaitu ada aksesibilitas, visibilitas, demografi, persaingan, biaya sewa, lingkungan, dan potensi pertumbuhan. Penilaian ini ditentukan dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi ideal lainnya. Maka dari itu, saya selaku pelaku usaha melakukan pertimbangan terkait 3 lokasi usaha yaitu Karangpawitan, Galumas, dan juga Rengas Dengklok. Sehingga dengan pertimbangan ini saya memilih lokasi usaha yaitu Karangpawitan. Selanjutnya ini adalah tata letak dari bisnis basreng seleraku. Yang ketiga ada sistem teknologi yang digunakan yaitu pertama ada mesin penggiling daging, yaitu mesin yang digunakan untuk menggiling daging sehingga memiliki tekstur yang halus dan mudah dibentuk menjadi adonan bakso. Penggunaan mesin ini membantu mempercepat proses produksi dan memastikan kehalusan daging yang konsisten. Yang kedua ada mesin pembuat bakso, yaitu mesin ini digunakan untuk mencampurkan bahan-bahan adonan bakso seperti daging giling, tepung, bumbu, dan juga air. Yang ketiga ada mesin spinner peniris minyak, yaitu untuk menghasilkan basreng yang renyah. Adonan bakso yang sering kali harus melalui proses pengeringan. Mesin ini digunakan untuk mengeringkan basreng sehingga memiliki tekstur yang renyah. Yang keempat ada aplikasi akuntansi dan juga keuangan, yaitu untuk memudahkan pencatatan transaksi. Yang kelima ada platform digital untuk menerima pesanan dari konsumen. Kumpulan dari aspek teknis dan juga teknologi. Aspek teknis dan teknologi dalam usaha basreng seleraku menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung operasional bisnis. Teknologi produksi yang sederhana namun efisien, lokasi usaha yang strategis, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran memberikan peluang besar bagi usaha ini untuk terus berkembang. Dengan pengelolaan teknis yang baik dan peningkatan kapasitas produk, basreng seleraku memiliki potensi untuk menjadi usaha yang kompetitif dan berkelanjutan di Karawang. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu yang pertama ada investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau sumber daya pada suatu aset atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Secara sederhana, investasi berarti penggunaan uang atau modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Secara keseluruhan, total investasi yang dibutuhkan untuk usaha basreng seleraku yaitu ada
Rp457.020.000. Biaya prainvestasinya yaitu ada 4 juta. Sedangkan untuk biaya operasionalnya yaitu ada Rp597.490.000. Selanjutnya ada break even point yaitu BEP unit. Rumusnya total biaya dibagi harga per unit yaitu Rp135.170.000 dibagi 15.000 yaitu 9.011 unit. Jadi usaha kami mencapai BEP penjualan produk ke 9.100, sehingga pada produk yang ke 9.500 sudah mendapat keuntungan. Yang kedua ada BEP rupiah dengan rumus yaitu total biaya dibagi per unit, yaitu ada 135.170.000 dibagi 9.500 unit, yaitu ada 14.200. Jadi usaha kami mendapat BEP pada saat produk dijual dengan harga 14.200, sehingga pada saat dijual dengan harga 15.000 sudah mendapatkan keuntungan. Berikut ini adalah perhitungan payback period seperti yang kita lihat pada tabel. PP-nya 1 tahun ditambah 5.813.500 dibagi 650, 844, 150 dikali 12 bulan, yaitu PP-nya 1 tahun ditambah 0,089 dikali 12 bulan, itu PP-nya 1 tahun 0,1 bulan, yaitu PP-nya 1 tahun 1 bulan, sama dengan baik di akhir tahun kedua akumulasi proses sudah melampaui investasi awal. Tahun berikutnya mencatat keuntungan bersih, sehingga usulan investasi untuk rencana bisnis basreng seleraku dapat diterima. Selanjutnya ada ARR, yaitu rata-rata IT sama dengan total IT dibagi umur ekonomis sama dengan 1.199.025.000 dibagi 5, yaitu Rp239.805.000. Rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2, yaitu Rp597.490.000 dibagi 2, yaitu Rp298.745.000. ARR rata-rata IT dibagi rata-rata invest, yaitu Rp299.805.000 dibagi 298.745.000 sama dengan 0,802 sama dengan 0,80%. NPV-nya di sini kita lihat ada tabelnya. Selanjutnya ada IRR, yaitu rata-rata prosesnya kita bisa lihat di tabel, yaitu mendapatkan hasil 3.915.554.199. Kita bagi 5, yaitu mendapatkan hasil 723.110.839.000 rupiah. Perkiraan besaran PP-nya itu 597.490.000 rupiah dibagi 723.110.839.000 rupiah, mendapatkan hasil 0,826%. IRR sama dengan 19% ditambah 1.361.947 dibagi 50.938.441 dikali 1%. IRR-nya yaitu 19% ditambah 0,302% yaitu 20%. Dari perhitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 20%. Selanjutnya yaitu ada PI atau probabilitas index, yaitu PI sama dengan 2.497.920.000 rupiah dibagi 597.490.000
Rp490.000 dikali 100% sama dengan 3,495 dibulatkan menjadi 3,5, yaitu PI-nya sama dengan 3,5 lebih besar dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, yang dimana PI-nya itu lebih besar dari 1. Maka rencana untuk membuka usaha basreng seleraku dapat diterima. Kesimpulan dari aspek finansial yaitu yang pertama ada payback period atau PP. Hasil pengukurannya 1,1 tahun. Rata-rata industrinya itu yaitu 3 tahun, keterangannya itu baik. Yang kedua ada ARR, yaitu hasil pengukurannya 80%, rata-rata industrinya 40%, keterangannya baik. Alat ukurnya yang ketiga ada NPV, hasil pengukurannya mendapatkan 1.499.920.000, rata-rata industrinya yaitu 300 juta, keterangannya yaitu baik. Yang keempat ada alat ukurnya PI, hasil pengukurannya 3,5 kali, rata-rata industrinya 1 kali, keterangannya itu baik. Yang kelima ada alat ukurnya IRR, hasil pengukurannya 20%, rata-rata industrinya yaitu 20%, keterangannya itu baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha basreng seleraku layak karena dari tabel perhitungan di atas semuanya bernilai baik. Kesimpulan, dalam studi kelayakan bisnis basreng seleraku, berdasarkan hasil penelitian, pasar untuk produk basreng di wilayah Karawang cukup potensial. Konsumen menunjukkan minat yang tinggi terhadap cemilan yang pedas, gurih, dan juga praktis. Proses produksi yang efisien dan menggunakan bahan baku lokal memberikan keunggulan dalam hal biaya dan kualitas produk. Dengan strategi pemasaran yang tepat seperti pemanfaatan media sosial dan promosi, dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Bisnis ini juga memperhatikan aspek legalitas dan juga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan tim yang terampil dan juga berpengalaman. Proyeksi keuangan menunjukkan bahwa bisnis basreng ini memiliki peluang yang berkembang secara menguntungkan. Secara keseluruhan, basreng seleraku menunjukkan prospek yang positif dan juga layak untuk dijalankan dengan pengelolaan yang baik. Keberhasilan akan ditentukan oleh konsistensi dalam produk, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan yang cermat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.